Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Galen Ronald Pamungkas. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas asistensi pada modul 3. Yang pertama di sini ada buat fungsi konversi bilangan desimal menjadi biner dengan ketentuan tersebut sebagai berikut. Bukan operasi stack, parameter fungsi berupa nilai desimal yang akan dijadikan biner. Terdapat dua buah return value yaitu nilai biner hasil konversi dan tahapan operasi stack yang diperlukan dalam operasi konversi dalam proses konversi. Contoh outputnya seperti ini. Oke, lanjut ke ininya. Ini adalah fungsi dari stack-nya. Ini def des to bin s stack proses sama dengan is kosong langkahnya. Lalu is langkah ini hanya untuk menentukan langkah-langkah ya. Angka sama dengan n, ya angka ini hanya untuk mengecek dalam n-nya itu isinya apa. Ya, ini angkanya 20. Memasukkan angka 20 ke dalam n. While angka lebih dari 0. Jadi selama masih belum 0 maka akan tetap berjalan. Jadi sisa bagi angka di modulus 2. Karena 20 di modulus 2 adalah 10. 0. Maka tambahkan 0 ke stack. Nah, di sini. Di sini nge-push. Sisa bagi. Jadi dari sisa bagi itu di-push ke dalam S. Lalu proses append. Nah, ini dia. Proses append-nya adalah dependkan pada ini. Fungsi oh iya, F langkah tambahkan sisa bagi ke stack S. Ini mana stack S-nya tadi udah di-push kan dari sisa bagi ke dalam S, di-push dan hasilnya adalah 0 dan tambahkan sisa bagi. Sisa baginya juga di sini adalah 0. Nah, 0. Ya, seperti itu. Lanjut ke angkanya. Di sini angkanya di eh, bagi 2, tapi dalam bentuk integer. Misalkan nanti ada angka 5 di akhir ya. Jadi hasilnya bukan 2,5 tapi 2. Oke, dan 10 di minus 2 adalah 0. Masuk lagi 0-nya, hapus lagi. Nanti dibagi lagi hasilnya 5 ya kan ya. Benar 5. Di minus 2 sisa 1, dimasukkan satunya, hapus lagi, di print lagi. Lalu terus sampai selesai yang dimana 5 di modulus 2 eh, hasilnya 1, terus 5 dibagi 2 tuh hasilnya 2 karena di sini dimintanya adalah untuk dijadikan integer bukan float. Maka hasilnya 2, 2 dibagi 2 adalah 1 ya kan ya. Masih ada sisa 1. Dibalik lagi karena well-nya angkanya lebih dari 0. Jadi angka jika masih belum 0 maka masih ada sisa. Maka angka 1 di modulus 2 maka hasilnya adalah 1. Nah, di sini akhirnya adalah 1. Nah, lanjut ke biner. Nah, ini masukkan ke dalam binernya ya. Ini penyediaan biner sama dengan string kosong adalah untuk memasukkan angka-angka yang sudah ada ke dalam biner string kosong. Nah, di sini top sama dengan pop s. Jadi pada biner ini adalah hasil dari pop ngepop ya dari seluruh data yang sudah ada pada S. Jadi data yang sudah ada dalam S di pop satu persatu yaitu dimulai dari angka satunya dulu 1, 0 terus. Jadi ini terus di print dari proses append F langkah stack S benar-benar diambil satu persatu. Ambil bener kayak langkah, ambil benar.
Tapi kok nggak muncul ya? Harusnya di saat ambil top, top ini dimunculkan adalah satu. Tapi misalkan ini dipindahkan ke atas, maka hasilnya bukan seperti yang kita mau. Oh, masih benar. Ini salah penarukan saja ini. Ya, jadi setelah di sini di print biner di sini top stack, nah ya benar ini baru benar. Jadi binernya benar-benar akan di ini diambil satu, diambil nol, diambil satu, diambil nol lagi sampai habis. Dan ini binernya akan di print di sini. Hasil biner dan langkah lengkapnya. Nah, langkah lengkapnya ya seperti ini 1 sampai 10 ya kan ya. Di join karena biar tidak hancur di sini. Misalkan joinnya dihapus akan hancur nanti ke pinggir semua, nggak ke bawah. Nah, di sini angka hasil biner. Nah, hasil binernya di sini sudah jelas hasil biner sama dengan yang ada yang di sini, biner. Jadi diambilnya itu dari binernya. Oke, lanjut ke soal kedua. Dua buat fungsi untuk cek penempatan burung dalam operasi matematika dengan ketentuan sebagai berikut. Oke, di sini gunakan operasi pada stack. Parameter fungsi berupa string matematika terdapat tiga buah return value. Hasil dari cek berupa nilai boolean true to false. Tahapan operasi stack dapat diperlukan yang diperlukan selama proses pengecekan list. Error pada proses pengecekan kurung. Contoh output dihasilkan dapat dilihat pada gambar 4. Oke, ini adalah contoh gambar 4-nya ya. Nah, lebih jelas. Jadi kayak pengecekan kurung ya. Ya, buka kurung dan tutup kurung. Nah, itu kurung siku, kurung kurawal, kurung biasa. Sini. Oke, di sini adalah fungsi stacknya. Lanjut ke parentes check yang dimana di sini menggunakan pairs. Ya benar. Kita menyetarakan ini di sini menggunakan kurung kurawal yang dimana harus sama kayak tutup buka kurung biasa harus sama harus ada buka kurung tutup kayak kurung siku buka juga ya kurung siku tutup juga harus ada siku kurung buka maupun siku kurung kurawal tutup juga harus ada kurung kurawal buka gitu kan ya. Oke, di sini pada for idx char enumerate mat string iya mat str di sini adalah untuk pembagian pembagi dua bagiannya di mana pers ya masalah persnya ini ya. IDK-nya itu adalah bagian awalnya, kayak bagian eh, tutup kurungnya, sedangkan char adalah buka kurungnya. Di sini if char sama dengan buka kurung or char sama dengan buka kurung si char sama dengan kurung kurawal di sini untuk pengecekan yang dimana jika mereka salah satunya ada maka push s char di dalam s itu nanti akan di push iya di pushnya itu ke dalam S yang dimana char yang sudah terbaca. Jadi caranya kebaca contoh dari soal adalah buka kurung ya ini buka kurung siku. Oh ya pembacanya lupa ini stack harus di belakang ya. Ini buka buka kurung biasa nih di sini nih ada nih. Akan dicar tapi sebelum itu untuk yang tutup kurung dulu pasti juga akan dikerjakan. Kayak contoh elif char in pairs.
Jadi char dalam persnya is empty, maka kurung tutup char tidak memiliki pasangan kurung buka. Misalkan eh, ini apa namanya? Bentar, saya pahami dulu agar lebih enak pemahamannya. Ya, jadi pada elif char in pairs di sini jika karakter yang dipakai adalah yang dibaca tersebut adalah kurung tutup, maka akan dijalankan. Jika staknya kosong berarti kurung tutup tidak punya pasangan, gitu. Jadi itu hanya pengganti dari elif ini setelah if. Jadi kalau sudah ada kurung buka kan ya sudah di pop, sudah di push. Elif di sini gunanya adalah jika kurung tutupnya nggak ada, maka bisa dibilang tidak punya pasangan error. Eh, sudah kosong saat menemukan. Ya, untuk error ini kurung tutup char tidak memiliki pasangan kurung buka. Jika if-nya nggak ada ya, di if ini udah nggak ada, mendadak masuk ke dalam elif, yang dimana ini gunanya error adalah memberitahukan bahwa kurung tutup char tidak memiliki pasangan kurung buka. Nah, dan proc di sini pop stack errors stack kosong saat menemukan char. Jadi stack kosong saat menemukan char. Jadi di sini jika di saat wait, tapi karena nggak ada stack kosong ya di sini ya, aman jadi. Kayaknya outputnya tidak keluar gini. Lalu yang else, selain itu ya, selain dari if-nya, yang dimana jika stack tidak kosong, eh, tugasnya di sini adalah ambil elemen paling atas kurung buka terakhir. Cek apakah pasangan kurung cocok atau tidak. Jika tidak cocok, di sini maka akan ditambahkan ke dalam daftar errornya. Nah, ini ke dalam daftar error. Di sini juga while not is empty. Oke, while not is empty. Setelah tadi loopingan pertama udah selesai, lanjut jika di sini unmatched not is empty. Hmm, Oke, jika masih ada kurung buka tersisa di stack, berarti tidak ada kurung tutup yang cocok di sini pada while not is empty ya. Untuk penjelasan bahwa kurung buka turun tutupnya kalau misalkan ada yang kurang. Seperti tapi di sini di mestringnya aman ya. Kayak nggak ada error-error. Ini hanya untuk pengecekan saja. Misalkan ada kurung buka atau kurung tutup yang kurang gitu. Yang dimana eh pros ya ini proses ya. Prosesnya di sini proses dot append di sini akan eh, ditambahkan pop stack temp s yang dimana jika pop stack temp s ya dimana jika ini jika isiannya eh, sudah habis di SMPTS
Oh, tidak kosong di SMPTS, maka di pop semua. Karena udah loopingan pertama udah selesai kan ya. Jadi, nih contohnya ini udah ada isinya nih. Pada mana ya? Nah, ini dia. Nah, jadi karena di sini tidak ada yang kurang, contoh seperti tutup kurungnya udah ada nih, tutup siku, tutup siku, tutup siku. Jadi benar-benar ada semua gitu, udah tercek semua dan tidak ada kesalahan ya, maka ini tidak dikeluarkan. Kurung buka unmatch tidak cocok dengan kurung tutup. Nah, ini jika misalkan ada ketidakcocokan. Return len error sama dengan nol di sini adalah untuk mengembalikan eh, nilai true jika tidak ada error di dalam semua kurungnya. Atau bisa dibilang semua kurung itu memiliki pasangan masing-masing. Kayak ya, seperti pada contoh match stringnya di sini. Lalu pada eh, match string di sini hanya untuk sebagai contoh yang akan kita diolah, yang akan kita olah. Apakah ini semua kurungnya sudah cocok atau tidak? Semisalkan salah satu ini ada yang dihapus atau ini pun juga dihapus, maka akan ada beberapa kurung error di sini. Ya, seperti ini. Kurung buka tidak cocok dengan kurung tutup. Lalu kurung tutup tidak memiliki pasangan kurung buka. Kurung tutup tidak memiliki pasangan kurung buka. Nah, seperti itu. Loh, wait, ini ada yang salah. Penamaan ya. Oh, enggak benar. Oke, jadi seperti itu untuk soal keduanya. Iya, di sini lanjut ke soal ketiga, yang dimana buat fungsi untuk mengkonversi ekspresi matematika infix menjadi prefix ketentuan sebagai berikut. Nah, di sini juga nih ada infix to prefix. Di sini gunanya is operator adalah mengecek apakah itu eh, ada nilai plus minus kali bagi dan pangkat. Untuk fungsi precedence-nya di sini adalah menentukan kelas yang dimana plus dan minus itu returnnya satu dan elif di sini kali dan bagi itu returnnya dua, memiliki nilai 2 dan pangkat itu memiliki nilai 3. Oke, fungsi infix to prefix infix di sini. Dalam fungsi infix to prefix di sini, pertama adalah mengeprintkan ya, seperti contoh pada gambar. Tidak ada. Ini sepertinya ya hanya untuk pemberitahuan ini soalnya gitu loh. Pemunculan bahwa ini soalnya. Dan prefix expression juga sama, ekspresi dari prefixnya. Ini n-nya untuk memberikan jarak antara hasilnya nanti. Terus dalam operator stack, stack operan stack juga stack. Karena di sini yang kita butuhkan pada soal adalah, nah, mana ya, mana. Jika diperlukan bisa menggunakan dua buah stack. Nah ini, yaitu ya operator dan operan. Oke, di sini lanjut ke infix. Infix tidak titik dua min satu ini hanya untuk pembalikan pembacaan dalam infix ya. Di mana infix ini nanti akan hasil dari ininya sih. Nah,
A plus B kali C. Nah, di sini no infix, no infix jika memiliki kurung dan kurung ya. Tapi di sini nggak ada kurung kan ya, maka tidak terbaca di sini. Pada contohnya juga ada ya. Mungkin di sini ada contoh soalnya. Nah, A plus B kali C plus D. A plus B, kita kasih tutup kurung, tutup buka kurung, plus D, tutup kurung, buka kurung. Oke, sini. Ciu. Wah, lebih banyak ya guys ya. Tapi seperti ada yang ada di contoh, contohnya banyak emang di sini. Sini infix to prefix, bukan bukan. Sorry sorry sorry. For token in infix. Nah, token in infix di sini printnya and readnya, sorry. eh Print and read token, di mana token ini membaca hasil yang ada dalam infix ya. Jika token memiliki nilai, maka push operan stack token. Jika token sama dengan buka kurung, push operator. Nah, ini masuk ke dalam operator ya. Kayak token sama dengan tutup kurung, will not is empty. Di mana jika while tidak kosong dalam operator stack, and pick operator stack. Jadi kayak di pick itu adalah di mana pick? Pick. Di return S-1. Nah, jadi nilai sebelum S1-nya. -1, S-1 ya. Pada indeks ke -1-nya. Lalu di sini tidak sama dengan buka kurung. Nah, maka jika while di sini bernilai true, maka OP pop operator stack dan A-nya akan mengepop operan stack-nya dan B-nya juga mengepop operan stack-nya. Di mana push operan stack OP plus B plus A jika while di sini bernilai true. Pop operator stack. Jadi akan di pop ke dalam operator stack-nya. Ini hanya menjelaskan tentang operator stack soalnya ya. Karena pada elif-nya di sini token sama dengan tutup kurung. Nah, di sini menggunakan operator stack namanya. Ini masuk ke dalam operator. Elif is operator token. Nah, ini masuk lagi. Is operator token di sini isinya adalah ya plus, minus, kali, kurang, bagi. Ini akan semua terus dibaca pada elif di sini yang dimana selama itu masih, nah kayak gini, buka kurung, buka kurung, buka kurung. Nah, plus juga masuk ke dalam sini kan ya, dimana read D tidak masuk, read plus masuk, read C gak masuk. Terus setelah masuk ke dalam read tutup kurung, maka hasil plusnya akan masuk ke dalam DC-nya. Ini hanya perulangan terbalik ya, pembacaan terbalik. Nah, setelah di sini sudah selesai, what is empty operator stack and precedent pick, operator stack lebih dari sama dengan precedence token, maka di sini kenapa harus begini ya? Sorry. Kenapa di bawah? Eh, bukan. Ya, ini. Maka OP-nya juga akan di-pop ke dalam operator stack dan A-nya di-pop ke dalam operannya, B-nya akan di-pop ke dalam operan juga. Di sini push operator stack
koma token. Di sini akan di-push, ditambahkan ke dalam operator stack-nya. Di mana nanti operator stack-nya seperti ini. Nah, operan. Oh iya, operan stack di-push ke dalam operator stack. Is operator. Ah iya, ini untuk nilai plus minusnya ya. Untuk nilai plus minus akan di pop di sini nanti. Operator stack juga sama seperti yang buka kurung dan tutup kurung. Lalu print operator stack, operan stack. Nah, di sini untuk pengecekan. Nah, di mana apakah ada operator stack di sini gitu setiap pembacaan lah ya. Nanti akan terus berulang di sini ya, yang di mana kayak di read nih buka kurung ada kan di dalam while yang pertama akhirnya masuk ke dalam operator stack-nya. Lalu setelah selesai di operator stack pertama, baca lagi yang D. Setelah D dibaca, ternyata masuk ke dalam operan stack. Eh, karena D juga termasuk ke dalam operan stack. Jadi pengecekan operan stack ini ada pada bagian operan stack ada pada bagian wait. Ah ya, if token isal 6. Jadi kalau itu bukan angka, maka akan masuk ke dalam operan stack. Seperti B, C, A, B, C, D, E, F, G gitulah. Sini D masuk, C masuk juga. Nah, waktu di saat dicek pada nilai plus, masuk pada iterasi yang keduanya. While ini di sini is operator. Lalu pada C, operator stack. Kan sudah operator stacknya ada dua, ditambah C-nya juga di sini. Terus setelah ada read-nya, tutup kurung, maka langsung di-append-kan ke dalam, di-push-kan ke dalam operan stack-nya. Nah, di sini. Pada contoh di sini. Ini hanya untuk bukti awalnya saja sih, untuk pembacaan awal. Aslinya untuk pembacaan awal print stack ini hanya di bagian sini saja. Nanti setelah while selanjutnya, nah ini baru. Karena ini while ini terus berjalan. Nanti simpati gitu. Operan stack jadi selama pengecekan operatornya sudah selesai di sini, sudah, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Terus stack operan stacknya seperti ini. Dijumlahkan terus kayak B masuk ke dalam itunya juga, plus juga masuk ke dalam sini dulu ya kan ya. Di mana tadi juga ada setelah dikosongkan, hilang kosong di sini, masuk perkalian, masuk buka kurung, masuk buka kurung lagi, nggak masuk sini, ini pengulangan ya, yang di mana B-nya masuk ke dalam operannya, read plusnya juga dimasukkan, lanjut ke A-nya dimasukkan ke dalam operan, setelah ditutup kurung, plus BA-nya langsung masuk. Dan perkalian di sini akan masuk ke dalam eh, hasilnya karena sudah tidak ada itu ya. Read read sama dengan ya seperti itu. Ya, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.